Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Di video sebelumnya, gue telah mereview Honda PCX 160 yang tipe CBS. Nah, di video kali ini, gue akan mereview Honda PCX 160 yang tipe ABS-nya nih teman-teman. Motornya ada di samping gue, ini dia. Varian warna yang akan gue review kali ini adalah yang Brilliant Black. Oke, sebelum video reviewnya gue lanjut, gue mau berterima kasih dulu nih untuk Umi karena udah bersedia meminjamkan motornya. Terima kasih banget ya Umi ya. Yaps, nggak usah banyak basa-basi lagi. Skuy lanjut review PCX 160 ABS-nya. Pertama, gue langsung ke riding positionnya dulu ya. Jadi, noted nih buat teman-teman, tinggi gue ini 170 cm. Honda PCX 160 bisa dibilang motor yang paling besar ya, skutik yang paling besar di kelas 150 cc yang dimiliki Honda. Walaupun terlihat besar, tapi ternyata motor ini ringan teman-teman, dengan berat kosong 131 kg. Maksud gue ringan tuh, ya ini kan motornya gede gitu ya, kirain mau berat. Padahal mah enggak. Oke, ini gue duduknya agak ke depan ya posisinya. Dan ini jinjit sedikit banget teman-teman. Ini gue mundurin dikit, ngepasin pembatas pembonceng. Ini malah lebih jinjit banget dengan tinggi 170 cm. Posisi duduknya juga tidak terlalu ke belakang ya. Untuk pijakan kakinya luas. Jaraknya juga jauh nih antara lutut ke dashboard. Nah ini bisa nyelonjor juga teman-teman, kayak Harley-Harley gitulah. Jadi posisinya tuh relax banget naik PCX 160 ini. Untuk posisi tangannya juga relax banget. Jadi ngepas lah ini dari badan sampai ke setang. Tegak banget. Untuk tinggi jok dari PCX 160 ini 764 mm. Dan jarak terendah ke tanahnya itu 135 mm. Hal itu membuat gua yang tingginya 170 cm itu sedikit jinjit ya kalau duduknya agak ke depan. Kalau duduknya ngepasin jok untuk pengendaranya, itu malah jinjit banget. Dimensi dari PCX 160 memiliki panjang 1936 mm, lebar 742 mm, dan tinggi 1108 mm. Selain itu, kapasitas bahan bakar yang dimiliki PCX 160 ini meningkat jadi 8,1 liter. Di atas kertas, per liternya itu bisa menempuh sampai 45 km. Untuk fitur ISS-nya itu dalam keadaan on ya. Dan untuk bagasi dari PCX 160 juga meningkat teman-teman, jadi 30 liter. Ini luas banget. Untuk helm half face, sarung tangan, jaket, dan barang lain-lain tuh masih bisa masuk. Oh iya, ralatnya teman-teman, untuk berat kosong dari PCX 160 ABS itu beratnya 132 kg ya. Yang tadi gue infokan di awal itu 131 kg itu untuk yang tipe CBS. Beralih ke sektor kaki-kakinya, untuk Honda PCX 160 menggunakan sasis double cradle. Nah, untuk sistem peredam kejutnya, di bagian depan menggunakan suspensi depan teleskopik. Sementara itu, untuk suspensi belakangnya menggunakan suspensi ganda. Jadi terlihat lebih keker lagi karena menggunakan dua shock. Lanjut untuk keamanannya, sistem pengereman dari PCX 160 di bagian depan dan belakang menggunakan cakram. Dan ada tambahan fitur anti-lock braking system, single channel. Jadi untuk ABS-nya itu hanya di bagian depan saja. Desain velg palangnya pun baru daripada yang versi 150 cc ya. Dan ini terlihat lebih sporty kalau menurut gue untuk yang PCX 160. Dan untuk ukuran velgnya belang teman-teman. Untuk ban depan itu ukuran velgnya itu 14, kalau yang belakang 13. Velg palang tersebut dibalut dengan ban berukuran 110/70 untuk ban depan. Sementara itu untuk ban belakang dibalut dengan ban berukuran 130/70. Sekarang gua akan beralih ke sektor dapur pacunya. Honda PCX 160 ini memiliki kualifikasi mesin 156,9 cc, 4 langkah 4 valve dengan pendingin cairan. Dan PCX 160 ini sudah menggunakan teknologi ESP+.
Sistem suplai bahan bakarnya PGM full injeksi. Untuk ukuran diameter langkahnya 60 x 55,5 mm dengan rasio kompresi 12:1. Dengan spek mesin tersebut, Honda PCX 160 dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 11,8 kW pada putaran mesin 8.500 rpm. Sementara itu, torsi puncaknya bisa mencapai 14,7 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang melalui transmisi V-Matic. Lanjut, sekarang gue beralih ke fiturnya. Honda PCX 160 untuk sistem pencahayaannya sudah menggunakan all LED di lampu utama, lampu sen, dan stop lampnya. Di bagian atas stop lampnya tersematkan behel supaya mudah untuk menggeser-geser motor ya kalau di parkiran. Sementara itu untuk bagian lampu utamanya, di atasnya itu tersematkan windshield. Di belakang windshield, Honda PCX 160 menggunakan stang telanjang. Di bagian saklar kanannya ada tuas untuk idling stop system, hazard, dan electric starter. Sementara itu untuk sebelah kiri ada lampu jauh, lampu dekat, klakson, dan lampu sen. Untuk panel meternya sudah full digital nih teman-teman. Informasi yang ditampilkan juga cukup lengkap, dari indikator smart key, indikator HSTC, indikator oil change, indikator baterai, indikator idling stop system, indikator trip meter, indikator full consumption, indikator jam, dan indikator ABS. Sistem keamanan PCX 160 ABS tidak usah diragukan lagi karena adanya fitur HSTC. Fungsi dari fitur ini untuk mencegah ban selip karena putaran roda belakang dan roda depan yang berbeda. Selain itu, kalau teman-teman lagi touring, nggak usah ragu handphonenya lowbat karena untuk PCX 160 ABS ini memiliki USB charger dengan daya 5 volt 2,1 ampere yang berada di saku sebelah kiri. Di sisi kanan sakunya terdapat Honda Smart Key System yang terintegrasi dengan anti-thief alarm dan answer back system. Langsung aja gue praktekin ya. Jadi ini remote-nya teman-teman. Di bagian bawah ini ada tombol Smart Key dan di bagian atas ada tombol anti-thief alarm dan answer back systemnya. Gue nyalain dulu anti-thief alarmnya. Tinggal diklik lagi yang ini. Jadi ini untuk fitur answer back systemnya, kalau lagi di parkiran tinggal diklik ini aja. Dan yang paling penting ini adalah fitur emergency key. Terlihat emang biasa aja ya, kayak buat apaan sih nih begini doang gitu kan. Tapi ini berperan penting banget. Kalau keylessnya bermasalah atau remote-nya ketinggalan di rumah, kan nggak bisa nyala tuh. Nah, teman-teman bisa gunakan emergency key ini. Sebelum menggunakan emergency key-nya, teman-teman harus melepas cover yang di sebelah Honda Smart Key-nya ini dulu nih. Yang bagian samping ini, nah ini bisa dilepas. Ya, tinggal ditekan aja yang bagian kanan ini, terus ditarik ke kiri. Nah, nanti di dalam itu ada tuasnya. Baru dah masukin, puter, baru bisa digunakan. So, untuk emergency key-nya harus dipisahkan dengan remote-nya. Kebanyakan kan nggak tahu nih, jadi disatuin. Sebenarnya nggak boleh. Karena kalau remote-nya ikut hilang, remote-nya hilang, terus si emergency key-nya nyatu di situ ikut hilang, aduh lebih ribet lagi dah. Pilihan warna yang disediakan untuk Honda PCX 160 ABS ada 4 teman-teman. Yang pertama ada warna Majestic Matte Red. Yang kedua Royal Matte Blue. Yang ketiga Wonderful White. Dan yang keempat yang gua review kali ini yang Brilliant Black. Harganya Honda PCX 160 ABS dibanderol Rp34.445.000. Harga tersebut sudah on the road Jakarta. So, menurut teman-teman bagaimana dengan Honda PCX 160 ABS-nya? Dengan harga segitu dan fitur spesifikasi yang seperti gue sebutkan tadi. Silahkan jawab di kolom komentar ya.
Oke, kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelumnya gue mau berterima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gue ada upload video terbaru. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube, pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gue rasa itu aja dulu ya. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan apparel riding berikutnya. Thank you semuanya.